Jadi intinya kan sekarang kita membahas soal IHSG yang all time high, pasar saham bullish, saham-saham kita naik, atau kalau dalam kasusnya Ibu Karina yang tadi sebelumnya loss sekarang sudah mulai balik modal ya, harga sahamnya udah kembali, udah profit meskipun sedikit seperti itu. Tapi jadi kita harus sekarang gimana gitu? Apakah justru waktunya kita keluar karena nanti besok-besok pasar saham akan turun lagi, atau hold aja, atau justru tambah posisi dan seterusnya? Saya jawab. Pertama, meskipun IHSG sekarang ATH all time high ya Bapak Ibu sekalian, tapi kalau dihitung sejak awal tahun 2024, indeks saham IHSG kita itu baru naik 3 atau mungkin 4%. 3% lah, baru naik 3%. Kecil banget. Biasanya normalnya pasar saham kita itu dalam 1 tahun itu naiknya ya antara 9 sampai 10 sampai 12% lah rata-rata kalau dalam jangka panjang nih, kalau kita rata-ratakan dalam 1 tahun. Jadi meskipun kelihatannya, wah ini kita cetak rekor, jangan lihat itunya, tapi kenyataannya adalah kita cuma naik 12%. Baru naik 3% saja dihitung sejak awal tahun. Malah kalau misalnya kita hitung dari 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu nih 2019 IHSG kita waktu itu sudah di 6.200-an ya. Sempat crash karena Covid di tahun 2020, habis itu naik lagi. Tapi dihitung dari 5 tahun yang lalu di 6.200 sekarang 7.500. Total kenaikannya Bapak Ibu sekalian dalam 5 tahun itu hanya 15%. Itu total ya, bukan per tahun 15%, bukan, totalnya cuma 15%. Artinya, kalau dirata-ratakan, kenaikan per tahun itu cuma 2 atau cuma 3%. 5 tahun terakhir ini adalah salah satu periode paling sulit dalam investasi saham di Indonesia karena IHSG-nya flat ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat pergerakan saham-saham Ibu Karina, coba deh cek. Astranya Ibu Karina itu 5 tahun terakhir itu justru turun. Ibu Karina. Sekarang posisinya 5.000, kemarin malah sempat 4.000. Tapi tahu nggak kemarin dulu waktu tahun 2019 atau tahun 2018 ya, berapa dia harganya waktu itu? 7.000, Ibu Karina. 7.000 atau 8.000 ya. Yang naik terus itu, yang naik sendiri dalam 5 tahun terakhir itu adalah saham-saham perbankan saja ya, BCA, Mandiri, BRI, BNI. Tapi itu pun hanya BCA saja yang sekarang masih di posisi tertingginya dia. BRI, BNI sekarang mulai naik lagi, betul. Tapi baru aja Maret kemarin dia itu kan masih di 6.000 ya, BRI ini. Mandiri juga sama 6.000, BRI 6.000. Sekarang mereka turun lagi. Dan meskipun agak naik, tapi masih jauh dari all time high-nya. Telkom, wah, Telkom puncaknya itu Pak, Ibu-Ibu, 5.000. Sekarang berapa? Cuma 3.000. Bahkan kemarin sampai 2.000 sekian. Ini kita bicara saham-saham yang market cap-nya gede, yang biasanya kalau IHSG naik, ya mereka naik. Dan betul ya, ketika sebulanan ini IHSG-nya naik, mereka juga naik. Tapi ketika IHSG-nya all time high, saham-saham yang tadi saya sebutkan sama sekali masih jauh dari all time high mereka masing-masing. Dan ini sebenarnya tidak wajar, Bapak Ibu sekalian. Maksud saya begini, kalaupun betul bahwa IHSG kita cuma naik 3% dalam beberapa bulan terakhir ya, dihitung sejak awal tahun 2024 ini, atau juga hanya naik total 15% dalam waktu 15 tahun terakhir, tapi kan dia all time high. Nah, ya harusnya saham-saham blue chip juga ya adalah yang all time high-nya gitu. Enggak. Cuman BCA doang ya. Nah, jadi malah kalau misalnya IHSG kita benar-benar ngikutin pergerakan Astra dan kawan-kawan, IHSG kita tuh sekarang harusnya jeblok. Lebih rendah lagi gitu loh, seperti itu. Karena tidak hanya yang blue chip itu tadi, saham-saham second liner ya, properti, konstruksi, batu bara, consumer good. Wah, ini consumer good lebih parah lagi. Unilever jeblok, HM Sampurna jeblok. Bandingkan dengan posisi tertinggi mereka. Unilever dulu pernah 12.000, sekarang tinggal 2.000. Sampurna pernah 5.000, sekarang tinggal sisa 700, demikian seterusnya. Ya. Nah itu sesuatu yang memang anomali, dan ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa IHSG kita bisa naik
meskipun naiknya sedikit ya, dan bisa all time high, ketika saham-saham kita sebenarnya mayoritas masih belum kemana-mana atau bahkan turun di bursa efek kita ini. Karena ada saham-saham yang memang mereka naik sendiri. Ini saya tunjukkan deh di sini ya. Ini sorry, entire screen. Nah di sini, Ibu Karina kelihatan nggak di sini ada top stocks ya, by market capitalization. Kelihatan nggak Ibu Karina? Ya, kelihatan. Nah, saya tunjukkan di sini ya. Jadi ini adalah 10 saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia ya. Dan pergerakan IHSG itu sekitar 50% dipengaruhi oleh 10 saham ini saja. Jadi maksudnya begini. Kalau brand BCA, TPIA, Aman ini naik, maka meskipun saham-saham ratusan saham yang lain di bursa di BI itu kan saham ada lebih dari 900 saham, apalagi sekarang banyak banget IPO ya Ibu. Kalau ratusan saham lainnya jeblok semua, Goto jeblok sampai gocap, tapi asalkan brand BCA, TPIA, Aman ini naik, IHSG-nya tetap naik. Itu yang terjadi. Jadi sekarang nih, kalau dulu ya 10 saham ini harusnya saham-saham yang memang bagus yang kita kenal. Unilever, Sampurna, BNI. Sekarang meskipun ya masih ada nama-nama seperti Astra, Telkom, Bank Mandiri, BRI, dan juga BCA. Tapi yang lain-lainnya ini kayak brand, TPIA, Aman, DSSA, Bayan. Nah ini nih DSSA nih terutama nih. Dia tiba-tiba aja masuk menjadi market cap terbesar. Sekarang market cap-nya 314 triliun. Bayan. Ini kan saham-saham yang coba fund manager mana, investor mana yang beli saham-saham ini. Tapi ini naik terus. Ini naik terus. Dan inilah yang kemudian membuat IHSG kita naik banyak. Dan ini nih, coba lihat nih. DSSA Bapak Ibu sekalian ya. DSSA itu setahun yang lalu dia masih di 5.000. Sekarang udah 40.000. Udah naik 10 kali lipat. Saya tidak tahu apa yang bikin dia naik setinggi ini ya. Dan bahkan kalau dari 5 tahun yang lalu dia cuma 1.000. Ini kan harga sudah stock split memang. Dari 1.000 sekarang dia udah 40.000. Udah naik 40 kali lipat. Tapi yang jelas kenaikan DSSI inilah salah satunya yang membuat IHSG kita naik terus ketika sebenarnya saham-saham yang lain yang memang benar-benar dibeli oleh investor itu justru turun. Ada nggak orang yang beli saham DSSI ini? Nggak ada. Saya sendiri pun sebenarnya udah curiga ketika saham ini naik terus, wah ini bakal dipakai untuk mengerek IHSG. Tapi kalau waktu itu saya masuk ya biasanya sahamnya bakal dibanting. Biasanya begitu. Jadi saya nggak berani, akhirnya nggak bisa masuk. Kalaupun masuk ya kita cuma beli 1-2 lot, ya buat apa juga gitu kan. Tapi kalau kita belinya banyak, ya biasanya ujung-ujungnya malah turun gitu loh. Nah tapi inilah Bapak Ibu sekalian situasinya ya. Ini sesuatu yang kalau dulu tidak terjadi, tapi sekarang terjadi. Saham-saham terbesar kita itu justru saham-saham yang aneh-aneh yang investor tuh nggak ada yang beli gitu. Kalau Anda beli Astra, kalau Anda beli Telkom, BCA, BRI, BMRI itu wajar. Tapi sekarang bahkan yang terbesar kita itu bukan lagi BCA tapi brand ini gitu loh. Mungkin ada, pasti ada orang beli saham brand, tapi berapa banyak? Atau TPI, tapi berapa banyak? Orang ya belinya BCA dong ya. Nah ini yang justru naiknya banyak banget gitu ya. Kesimpulannya, satu, IHSG kita meskipun kelihatannya all time high, tapi secara keseluruhan sebenarnya kenaikan dia tidak setinggi itu. Dan itu pun sebenarnya kenaikannya artifisial. Karena dikerek oleh kenaikan saham-saham big caps itu tadi yang sebenarnya kalau investor itu nggak ada yang masuk tuh Bu. Nggak ada yang masuk. Dan ya sebenarnya rahasia umum lah kenapa saham-saham itu kenapa naik sendiri ya karena ada bandarnya seperti itu ya. Tapi artinya kalau itu saham itu nggak dibandarin gitu, ya harusnya IHSG juga nggak naik setinggi itu karena kenyataannya saham-saham blue chip yang benar, Astra, Telkom itu masih jauh dari all time high mereka masing-masing. Dan demikian pula saham-saham second liner, meskipun sekarang dia ada naik-naik lagi ya, konstruksi lagi naik-naik lagi nih ya, Wika, Waskita segala macam. Ya tapi masih jauh banget Pak, jauh banget dari posisi tertinggi mereka, jauh banget. Sekarang itu masih rendah-rendah semua gitu loh. Kedua, ya
Kalau kita lihat kinerja saham-saham yang benar nih, yang memang kita beli dan harganya masih baru naik sedikit, ya sebenarnya memang karena kinerja mereka juga kurang bagus, Ibu Karina. Astra misalnya tahun 2024 ini labanya turun, ya. Telkom labanya turun dibanding 2023 ya. Meskipun turunnya nggak banyak. Hanya perbankan saja yang laba mereka masih naik, itu pun kenaikannya tipis ya. BCA, Mandiri, BRI, BNI itu laba mereka masih naik tapi tipis. Unilever ya apalagi labanya turun, Sampurna labanya turun. Artinya penurunan saham-saham blue chip dan juga second liner itu bisa dimaklumi karena memang kinerja fundamental mereka kurang bagus ya. Hanya saja IHSG-nya itu ya dijagain biar nggak turun dengan saham-saham yang aneh-aneh itu tadi. Kalau misalnya IHSG-nya ngikutin pergerakan saham-saham yang memang benar, ya harusnya IHSG kita juga cenderung turun seperti itu. Dan ketiga, meskipun kinerjanya kinerjanya turun ya, saham-saham yang tadi saya sebutkan, Astra dan seterusnya, tapi kalau secara valuasi, ingat kita jangan lihat IHSG-nya, IHSG-nya all time high, betul, tapi Astra, tahu nggak Ibu Astra all time high-nya dia itu di berapa? Itu di tahun 2017 di posisi harga 9.000. Jadi posisi harga dia saat ini itu masih turun hampir 50% dari all time high-nya. Dan valuasinya pun hampir sama murahnya dengan zaman COVID dulu. Dengan PBV hanya 0,9 atau 1 kali ya. Dan juga PER hanya 6 atau 7 kali. Murah banget. Jadi betul kinerjanya nggak begitu bagus, tapi valuasinya udah murah banget. Udah sama seperti zaman COVID. Nah, kalau secara valuasi sudah sangat murah, ya artinya mau kinerjanya jelek banget pun ya nggak jadi masalah. Dan sekarang ya posisinya udah berubah. Sebenarnya kinerja emiten yang agak buruk itu ya sesuai dengan perlambatan ekonomi kita akhir-akhir ini akibat kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang mengikuti kenaikan suku bunga di Amerika Serikat sana. Tapi suku bunga kita sekarang sudah 6% dan kemungkinan ke depan akan turun. Ya. Mungkin Ibu Karina juga bisa baca di media sosial banyak orang mengeluh ya. Ekonomi sekarang susah, jualan nggak laku dan seterusnya. Itu nggak hanya dialami oleh UMKM, Ibu Karina, perusahaan-perusahaan besar pun mengalami situasi yang sama. Pendapatan mereka, laba bersih mereka turun. Ekonominya memang lagi nggak bagus sekarang ini ya. Tapi kalau ke depan suku bunga mulai turun ya, likuiditas perbankan mulai banyak lagi ya. Intinya duit yang beredar di masyarakat itu lebih banyak lagi. Kalau suku bunga turun itu kan orang nggak akan naruh duit di bank lagi ya, tapi duitnya diambil, diputar di usaha dan seterusnya. Jumlah uang beredar, ekonomi akan kembali tumbuh. Kalau itu yang terjadi, kinerja emiten akan bagus lagi, maka sahamnya pun akan bisa naik lebih tinggi lagi. Kesimpulannya, kita nggak perlu memperhatikan IHSG-nya untuk saat ini, Bu Karina, karena kenaikannya nggak benar itu. Itu cuman kenaikan saham-saham yang nggak jelas itu tadi saja, ya. Dan dia nggak akan crash lagi. Crashnya memang sudah terjadi kemarin-kemarin, ketika ekonomi kita lagi susah-susahnya ya, rupiah juga sempat anjlok sampai 16.500 kalau nggak salah. Tapi sekarang rupiah sudah mulai menguat, kemungkinan suku bunga ke depan akan mulai turun ya. Dan kalau memang kinerja Astra dan kawan-kawan lebih baik lagi nanti, nggak perlu nunggu 2025 ya. Harapan saya nanti di kuartal 3 juga sudah lebih baik ya. Maka sahamnya akan naik lebih tinggi lagi ke 6.000, ke 7.000 dan seterusnya. Jadi kita kalau memang sudah pegang sahamnya sejak awal, hold. Kalau masih punya uang kas, maka untuk saham-saham yang posisinya masih floating loss, kita bisa average down. Cukup Ibu Karina?